Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang tercurah bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan kalau bangsa kami ada sebagaimana saat ini, NKRI masih berdiri. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan, itu semua karena kuasa-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Lawat lebih lagi negeri kami Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, kota demi kota, desa demi desa, pulau demi pulau, lautan, daratan, semuanya Tuhan. Kami mohon lawatan-Mu Tuhan. Curahkanlah Tuhan hujan pertobatan. Curahkanlah Tuhan anugerah-Mu Tuhan, api pentakosta-Mu yang ketiga ya Tuhan. Bangkitkan ya Tuhan jiwa-jiwa Tuhan di negeri kami Indonesia ini Tuhan. Jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang mau sungguh-sungguh Tuhan. Jiwa-jiwa yang mau sungguh-sungguh militan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan bagi pemimpin negeri kami Indonesia Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para aparatur negara seluruhnya, pejabat pemerintahan, mereka semua yang terlibat di dalam pemerintahan negeri kami Indonesia. Tuhan, penuhi mereka semua dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Penuhi mereka roh takut dan gentar akan Tuhan. Apabila mereka memerintah, melakukan pekerjaan, mengelola negeri kami Indonesia, mereka melakukannya dengan jujur, adil, dan benar. Mereka melakukannya seturut daripada kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami Tuhan, untuk beliau yang Tuhan sudah urapi ya Tuhan Yesus. Tuhan sudah pakai luar biasa Tuhan untuk melakukan pembangunan di negeri kami. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan kepada beliau Tuhan. Beri lagi kekuatan, hikmat lebih lagi Tuhan. Biarlah negeri kami boleh dibangkitkan ya Tuhan Yesus. Negeri kami ekonominya juga Tuhan lawat Tuhan.
Bangkitkan negeri kami ekonominya Tuhan, berbagai bidang Tuhan Yesus. Tuhan bukakan hal-hal yang selama ini tertutup Tuhan. Biarlah dibukakan ya Tuhan. Biarlah bangkit Tuhan, bidang demi bidang ya Tuhan. TNI, Polri, semuanya Tuhan lawat Tuhan Yesus. Tuhan mengadakan pembersihan di negeri kami Indonesia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas negara kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi generasi Yeremia anak muda. Tuhan, Kau yang telah berjanji untuk membangkitkan anak-anak muda. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan bangkitkan Tuhan. Biarlah anak-anak muda ini kelak di masa yang akan datang adalah generasi yang takut akan Tuhan, yang berani berdiri di atas kebenaran ya Tuhan, berani membela kebenaran, berani berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biar negara kami ini semakin boleh maju lagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Kau baik, sungguh baik Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus di ibadah online saat ini Tuhan Roh Kudus bekerja dengan sebebas-bebasnya. Setiap jiwa-jiwa yang mengikuti ibadah ini Tuhan, semuanya mendapat lawatan Tuhan, mendapat kemerdekaan, mendapat perjumpaan dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa banyak dituai untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, Happy Sunday Church. Wow, saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Shalom semuanya. Saya percaya bahwa kita berada dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang bersuka cita. Amin. Amin. Semua saudara siap memuji Tuhan. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sama sorakan haleluya. Woo! Kami mau bersuka cita Tuhan dan rayakan kemenangan kami yang telah Kau beri. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergiang dengan sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergiang dengan sukacita. Mari jemaat Tuhan, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita.
tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan, karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara,
Untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu untuk setiap kami Tuhan. Untuk setiap kehidupan kami ya Bapa, keluar masuk kami Engkau yang terus jagai. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, sama Tuhan, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bersama-sama naikkan lagu ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari angkat tanganmu. Besar anugerah-Mu, berlimpah
berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan. Kau layakkan setiap kami, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu berlimpah untuk setiap kami. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Biar masih saja manusia bisa anugerah-Mu untuk kehidupan kami. Kasih-Mu berlimpah Tuhan. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. 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 Besar anugerah-Mu Tuhan untuk setiap kami. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau biarkan kami, Tuhan.
kehidupan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Mari sama-sama kita deklarasikan bahwa Dia yang berdaulat atas hidup kita. Atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada hari ini. Saya mengajak sama-sama mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita. Kami mengucap syukur buat anugerah penyertaan Tuhan sampai hari ini. Karena hanya perkenanan-Mu, hanya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang membuat kami ada sampai hari ini. Kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami buka hati kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Biar pengurapan Tuhan yang turun atas kami dan sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan Bapa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik. Karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, kasih anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi.
Sehingga hari ini kita ada karena kasih setia Tuhan terus menopang setiap kita. Puji Tuhan. Pagi ini, saat ini saya rindu untuk menyampaikan pesan Tuhan dan dengan tema pemuritan adalah hubungan. Kalau hari-hari ini Pentakosta yang ketiga sedang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, komunitas kita, di tengah-tengah kota dan bangsa kita, saya percaya akan banyak orang yang tiba-tiba bertobat dan mereka akan mencari orang-orang untuk dapat mereka bertanya dan minta dilayani. Dan itu adalah kita semua Bapak Ibu Saudara. Siap tidak siap akan banyak orang yang mencari Tuhan. Dan karena itu seperti firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya percaya firman Tuhan ini akan digenapi hari-hari ini. Dan saya rindu sebelum saya lebih dalam lagi, saya rindu bertanya Bapak Saudara, seberapa kita yang hari-hari ini mau Tuhan pakai untuk melakukan amanat agung? Boleh lambaikan tangan Bapak Saudara, puji Tuhan. Dan Bapak Saudara, seberapa kita yang hari-hari ini sudah menjadi murid Kristus? Adakah? Saya rindu biar ke depan ini sama-sama setiap kita mengambil keputusan, komitmen untuk menjadi murid Kristus. Dan setiap kita mengambil komitmen untuk kita Tuhan pakai, untuk kita siap untuk menjadi saksi Kristus, untuk kita melakukan amanat agung dengan cara kita terhubung kepada Allah dan kita juga terhubung kepada sesama manusia. Saya teringat Bapak Saudara, saya pernah keluar rumah dengan keadaan kondisi handphone saya tidak ada kuota. Saya keluar rumah, saya nggak sadar ternyata handphone saya nggak ada kuota. Apa yang terjadi? Ada rasa khawatir. Kenapa? Ketika handphone saya tidak ada kuota, dia tidak bisa terhubung dengan siapapun, dengan media sosial, dengan orang-orang sekeliling, juga dengan fitur-fitur yang ada di handphone. Seolah handphone ini jadi nggak berguna Bapak Saudara. Nah demikianlah hidup kita Bapak Saudara. Kita harus terlebih dahulu terhubung dengan Allah. Terhubung dengan Allah adalah kebutuhan utama kita. Ketika kita terhubung dengan Allah, kita dapat terhubung dengan orang-orang di sekeliling kita. Seperti itulah yang namanya amanat agung, di mana Tuhan mau kita memuridkan segala bangsa, memuridkan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin itu keluarga kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita. Ketika kita terhubung dengan mereka, kalau kita tidak terhubung dengan mereka, bagaimana kita dapat menjangkau mereka? Dan hari ini saya rindu sama-sama kita belajar untuk kita boleh melakukan amanat agung dengan melakukan pemuritan dengan cara kita terhubung kepada Allah terlebih dahulu, kita memiliki pengalaman yang menyenangkan, kita memiliki kehidupan iman bersama Kristus. Setelah itu kita juga terhubung kepada orang lain. Karena ketika kita menikmati hubungan dengan Allah, secara otomatis kita juga rindu untuk orang lain diselamatkan, untuk orang lain menikmati anugerah Tuhan. Saya rindu bertanya Bapak Saudara, seberapa kita hari-hari ini sudah terhubung dengan Allah? Boleh lambaikan tangan Bapak Saudara. Puji Tuhan. Sekarang pertanyaannya berubah. Apakah saudara sudah menjadi murid Kristus? Murid Kristus adalah komitmen kita kepada Tuhan. Dan waktu kita berkomitmen untuk menjadi murid Kristus, saya yakin kita dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan kerinduan, kita akan melakukan amanat agung. Karena kita adalah murid Kristus, itu melekat dengan diri kita, sehingga kita juga mau dan rindu untuk orang lain juga diselamatkan. Puji Tuhan. Karena itu, ke depan sama-sama kita akan belajar untuk kita memiliki hubungan dengan Tuhan, terhubung dengan pada Allah. Dan setelah kita terhubung dengan Allah, secara otomatis kita akan mudah untuk menjangkau orang lain, terhubung dengan sesama manusia. Karena itu saya mau katakan pemuritan adalah hubungan. Jadi pertanyaan, bagaimana caranya melakukan pemuritan? Bapak Saudara, pemuritan bukan hal yang sulit. Setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan pemuritan. Karena setiap kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang selalu ingin terhubung dengan orang lain. Kita selalu terhubung dengan orang lain. Karena itu Bapak Saudara, yang pertama-tama untuk kita dapat melakukan pemuritan adalah terhubung. Kita harus terhubung dengan Allah terlebih dahulu. Boleh ikuti saya Bapak Saudara? Saya mau terhubung kepada Allah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memberikan keteladanan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itu terdapat di dalam Markus 1 ayat 35. Tuhan Yesus memberikan keteladanan di mana dia adalah seorang guru, namun dia juga terhubung kepada Allah
dia terus mencari, dia terus berkomunikasi dengan Tuhan, dia terus berkomunikasi dengan Allah Bapa. Sekarang jadi pertanyaan, apakah kita sudah terhubung kepada Allah? Saya percaya setiap kita memiliki pengalaman masing-masing ketika kita terhubung dengan Allah. Namun, ketika kita terhubung dengan Allah, pastikan kita semua menjadi murid Kristus. Mathetes adalah kata Yunani dalam Alkitab untuk murid. Murid berarti adalah menjadi pengikut ajaran seseorang. Kata murid berarti seseorang yang dari dekat mengikuti seorang guru dan memiliki hubungan dengannya. Bapak Saudara, kita melihat keteladanan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus disebut guru oleh ke-12 muridnya. Ketika murid-murid mengikuti Tuhan Yesus, mereka secara otomatis menjadikan Tuhan Yesus menjadi guru mereka. Ternyata Mathetes itu adalah, Bapak Saudara, bukan murid yang terikat dengan gedung sekolah, dengan waktu yang hanya kalau kita di sekolah biasa. Saya adalah seorang guru, Bapak Saudara. Saya mengajar dari jam 8 pagi sampai jam 10.30. Saya terikat komitmen untuk terus mengajar mereka dalam jam 8 sampai 10.30. Tapi Tuhan Yesus itu selama 24 jam dia memberikan keteladanan kepada murid-muridnya. Dia mengajar murid-muridnya dengan keteladannya selama 24 jam. Karena murid-muridnya mengikuti Yesus kemanapun dia pergi selama 24 jam dan setiap hari untuk jangka waktu yang lama. Karena itu Bapak Saudara, murid-murid belajar secara langsung melihat dan menyaksikan bagaimana kehidupan Tuhan Yesus mengajar mereka, memberikan pelajaran-pelajaran tentang kehidupan. Kalau saya mengajar ada kurikulum, ada buku yang digunakan. Namun kalau Tuhan Yesus, dia mengajarkan tentang kasih, pengampunan, dia langsung menunjukkan keteladanannya. Bagaimana cara kita mengampuni dengan 70 kali 7 kali. Bagaimana kepemimpinan berhati hamba, dia langsung mempraktekkan. Sehingga murid-murid langsung melihat bahwa kepemimpinan yang berhati hamba itu seperti apa. Mereka melihat sendiri, bukan hanya kata-kata. Seringkali seorang guru di sekolah lebih banyak berkata-kata daripada bertindak. Tapi Tuhan Yesus, dia mengajar dengan keteladanan. Dan banyak pelajaran-pelajaran dari kehidupan Yesus yang mengajarkan kepada murid-murid secara langsung. Sehingga murid-murid boleh mengalami perubahan dalam karakter, dalam iman, dalam pengenalan akan Kristus. Bill Hughes, seorang pakar pemuritan, menulis pemuritan adalah kondisi menjadi murid, memiliki kesan berkelanjutan yang menyenangkan. Dan ide menjadi murid bukan dijadikan. Artinya pemuritan adalah perjalanan iman seumur hidup bersama Yesus dan pengikutnya. Bapak Saudara, saya mau katakan pemuritan adalah perjalanan iman yang menyenangkan. Saya ingat sekali waktu saya mengajar sebagai seorang guru 5 tahun pertama, saya tidak pernah berpikir kalau mengajar saya sedang bekerja. Saya datang ke sekolah untuk bermain bersama murid-murid. Karena menurut saya kegiatan yang saya lakukan sangat menyenangkan, sehingga saya tidak pernah berpikir kalau saya sedang bekerja. Namun ketika 5 tahun berlalu, ada proses, ada kendala, ada masalah, saya baru menyadari ternyata saya sedang bekerja. Bapak Saudara, pemuritan itu adalah hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena perjalanan iman kita bersama Tuhan bertumbuh dari hari dan ke hari dan terus bertumbuh. Dan di dalam pemuritan, ketika kita mengambil komitmen kita sebagai seorang murid, akan banyak hal-hal yang Tuhan singkapkan sehingga kita semakin hari semakin mengalami perubahan. Murid yang terus naik kelas dan bertumbuh. Kalau di sekolahan itu ada naik kelas dari SD, SMP, SMA, dan kita juga jadi murid yang kita terus bertumbuh. Yang sekarang jadi pertanyaan Bapak Saudara, sebagai murid Kristus, apa yang harus kita lakukan Bapak Saudara? Yang pertama adalah serupa dengan Kristus. Itu terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di dalam kitab surat 1 Yohanes ini ditulis oleh murid Tuhan Yesus adalah Rasul Yohanes, di mana saat itu ditulis untuk orang-orang Kristen yang sedang berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat. Dan di mana mereka ditantang untuk dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang menyenangkan hati Tuhan. Dan mereka ditantang, sehingga saat itu Yohanes mengajarkan kepada orang-orang Kristen saat itu untuk kalau engkau percaya kepada Yesus, kalau engkau hidup di dalam Yesus, engkau wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara, artinya kita memiliki komitmen untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup di dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Karena murid itu adalah suatu proses. Seperti kita yang hari ini dia menyadari
kalau kita mundur 5-10 tahun yang lalu, mungkin kita nggak seperti ini. Tapi saat ini kalau kita ada dan masih terus setia beribadah, kita masih terus melayani Tuhan, karena kita sedang berproses dalam pengenalan akan Tuhan. Seberapa kita menyadari perubahan dalam kehidupan yang boleh lambaikan tangan kita. Puji Tuhan, berarti Bapak Ibu Saudara sedang Tuhan muridkan untuk berproses serupa segambar dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya teringat waktu kita mengalami perubahan-perubahan, akan banyak hal yang dibersihkan dalam hati kita, yang Tuhan rindukan untuk kita semakin hari berubah dalam perkataan dan sikap kita, khususnya dari hati kita. Karena pertobatan dari dalam itu yang mengubahkan sikap yang ada di luar kita. Saya teringat Bapak Ibu Saudara, saya punya seorang murid, di mana kalau anak murid itu, anak saya waktu mengajar anak murid PAUD, mereka belajar untuk merendahkan hati, untuk tidak egois di dalam saling meminjam mainan. Dan ketika mereka belajar untuk berbagi mainan di hari pertama, kesulitan, akhirnya berantem. Lalu saya ingatkan, teman-teman, siapa di antara kita yang mau seperti Yesus? Yang mau seperti Yesus, dia akan lebih dahulu mengalah. Dan akhirnya Bapak Saudara, hari pertama nggak mau, hari kedua dan hari ketiga akhirnya saya mau tanya, siapa di sini yang mau ngalah? Yang mau minta maaf duluan. Dan kemudian seorang anak PAUD 4-6 tahun itu bisa angkat tangan, Kak, saya mau minta maaf, Nih saya mau minta maaf duluan. Itu menunjukkan dia sedang mengalami proses. Ketika dia mengenal Tuhan, siapa itu Yesus, dia mau mengalami perubahan dan dia mau memaafkan terlebih dahulu. Begitu juga dengan diri kita Bapak Saudara, di dalam perjalanan iman kita, waktu kita berproses serupa dengan Kristus, mungkin ada di antara kita yang melakukan kesalahan. Bapak Ibu Saudara, jangan takut, tetap datang pada Tuhan dan bertobat, karena Dia Allah yang setia dan adil untuk mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, seberapa kita yang hari-hari ini mau terus bertobat setiap hari, boleh lambaikan tangan kita Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mari ikuti saya mau berubah serupa Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, sebagai murid Kristus, apa yang harus kita lakukan waktu kita terhubung dengan Allah? Yaitu tetap di dalam Kristus. Ini terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 31. Tuhan Yesus merindukan suatu hubungan sebagai seorang guru dan murid. Tuhan mau untuk kita tetap di dalam Kristus, kita tetap di dalam firman-Nya. Dan barang siapa yang tetap di dalam firman-Ku, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Di sini menunjukkan ada yang benar-benar murid, ada yang bukan murid Bapak Ibu Saudara. Mari kita koreksi hidup kita. Apakah kita menjadi murid sejati atau kita bukan murid yang sejati Bapak Ibu Saudara? Tinggal di dalam firman-Nya, Tuhan mau untuk kita benar-benar tinggal di dalam firman-Nya. Kata tinggal di dalam firman-Nya itu dari kata bahasa Yunani meno, yang berarti sekali tinggal dan tetap. Seperti yang terdapat di dalam Yohanes 15 di dalam tentang pokok anggur yang benar, bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita tidak berguna dan kita akan mati. Jadi Tuhan mau kita tinggal di dalam firman-Nya supaya kita melekat dengan Dia, seperti ranting melekat pada pokok anggur. Ketika ranting itu terputus dari pohon anggur, secara otomatis dia akan mati, karena berhenti segala yang baik. Firman, kekuatan, sukacita, damai sejahtera itu berhenti di dalam kehidupan kita. Ketika kita terputus dari Allah, kita akan kesulitan untuk kita hidup di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena firman Tuhan yang membebaskan kita dan memerdekakan kita dari dosa, dari intimidasi, dari tipu daya iblis. Dan firman Tuhan yang menolong kita untuk kita terus berjalan menjadi murid Kristus. Dan saya mau katakan, murid sejati adalah orang-orang yang memiliki komitmen seumur hidup, mengikatkan dirinya untuk berjanji hidup di dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, seberapa kita yang hari-hari ini masih terus setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara adalah murid Kristus sejati, mari tetap hidup di dalam firman-Nya. Saya percaya waktu kita mengizinkan firman Tuhan itu bekerja, waktu kita terus merenungkan firman Tuhan akan bekerja, membebaskan, memulihkan, bahkan banyak hal-hal yang akan Tuhan singkapkan. Karena takut akan Tuhan dan permulaan hikmat dan pengetahuan. Ketika kita banyak merenungkan firman Tuhan, akan banyak hikmat yang Tuhan berikan. Dan kita adalah murid Kristus yang sejati. Yang ketiga Bapak Saudara, waktu kita terhubung dengan Allah, kita menjadi murid Kristus dengan kita menjalani panggilannya. Ini terdapat dalam Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh
hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sama seperti seorang pelari, Bapak Ibu Saudara, dia tertuju kepada hadiahnya, yaitu kemenangan. Demikian juga dengan diri kita. Waktu kita jadi murid Kristus, akan banyak kendala-kendala, akan banyak tantangan-tantangan di keluarga, di pekerjaan, di dalam hubungan kita dengan sesama kita, dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita adalah murid Kristus yang sejati, kita akan terus berlari mengejar panggilan Allah, tidak mudah menyerah, terus tekun, terus setia, karena kita sedang ada dalam perlombaan. Dalam Ibrani 12 ayat 1-2 berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Seberapa kita yang mau terus fokus untuk melakukan amanat agung, boleh lambaikan tangan kita. Amin, Bapak Saudara. Mau terus setia pada panggilan Tuhan, mau terus setia berproses, tetap tekun sekalipun ada tantangan. Saya percaya Tuhan Yesus yang menolong dan memampukan kita. Dan ketika kita terus setia, saya yakin mahkota tersedia bagi setiap kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, adalah Tuhan mau kita menjadi murid Kristus dengan kita menghasilkan murid. Ini terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Buah adalah hasil pertumbuhan, Bapak Ibu Saudara. Pohon yang sehat pasti akan berbuah. Bapak Ibu Saudara, saudara kita yang sudah menghasilkan buah, baik dalam karakter kita, perbuatan kita, ada buah roh, di mana kita menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri. Ada 9 buah roh, Bapak Ibu Saudara. Apakah orang-orang di sekeliling kita sudah dapat merasakan buah roh itu di dalam setiap kita? Kalau di antara kita masih belum, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita bertobat, koreksi diri kita. Mari kita terus berbuah dan menghasilkan buah yang dapat dinikmati orang-orang di sekeliling saya. Bapak Saudara, saya teringat waktu saya kuliah, saya seringkali pulang karena saya kuliah di Jakarta Barat dan rumah saya di Bekasi cukup jauh, sehingga pulang pelayanan saya harus sudah malam dan saya harus menginap di rumah teman saya, Bapak Saudara. Ketika saya menginap di rumah teman saya nggak tidur satu kamar, tapi teman saya bilang, Desi, kamu tidur sama keponakan saya. Dia perempuan dan lebih muda beberapa tahun dari saya. Saya bingung kenapa seorang teman malah saya bukannya diajak tidur di kamarnya, tapi saya diajak di kamar keponakannya. Ternyata dia rindu untuk keponakannya itu kenal Tuhan. Keponakannya itu beragama Buddha, dan akhirnya saya tidur bersama dia, dan sebelum itu biasa kami cerita-cerita, dan itu kita lakukan beberapa kali. Setiap saya pulang kemalaman, saya menginap di rumah teman saya, dan apa yang terjadi sampai suatu kali kita nggak tahu, seseorang bertobat itu kita nggak tahu kapan. Tiba-tiba waktu saya datang, dia bilang ini, Kak, saya mau cerita. Dia mau cerita dan dia kasih tahu semua dosa-dosanya, dia ceritain, dan akhirnya dia bilang, Kak, saya mau terima Tuhan Yesus. Saya mau jadi Kristen, saya mau percaya Yesus, dan saya mau dibaptis. Waktu dia bilang gitu, saya langsung tantang dia, mengaku dosa, minta ampun, dan akhirnya dia terima Tuhan Yesus. Dan saat ini dia sudah terima Tuhan Yesus, dan dia terus bertumbuh dan dia melayani Tuhan. Bapak Saudara, waktu kita terhubung kepada Tuhan, secara otomatis kita juga akan menghasilkan buah, baik lewat kehidupan kita, perbuatan kita, termasuk akan ada orang-orang yang diberkati, dan mereka boleh terima Tuhan Yesus, mereka juga boleh diselamatkan. Seberapa kita hari-hari ini yang mau menghasilkan murid, boleh lambaikan tangan kita. Puji Tuhan. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah yang pertama kita terhubung kepada Allah. Yang kedua adalah kita terhubung kepada manusia. Setelah kita terhubung kepada Allah, kita menikmati hubungan kita dengan Tuhan, kita juga akan terhubung kepada manusia. Karena kasih yang kita terima dari Tuhan, kita rindu untuk nyatakan kepada orang lain, orang-orang yang di sekeliling kita, mereka yang membutuhkan kasih Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak terhubung dengan hubungan yang benar dengan sekeliling, sehingga dia kelihatannya rohani, dia kelihatannya melayani Tuhan, tapi nggak punya teman, tapi nggak ada orang yang suka dekat sama dia. Dia kelihatannya rohani, tapi orang nggak suka. Itu perlu
Ada hal yang perlu kita perbaiki Bapak Saudara. Waktu kita menikmati hubungan kita dengan Tuhan, kita secara otomatis akan rindu untuk terhubung dengan orang lain, dengan orang-orang di sekeliling kita, baik orang tua kita, adik kita, anak kita, mungkin tetangga kita, sahabat, mungkin orang-orang yang kita temui di pasar, orang-orang yang kita temui di jalan, dimanapun mereka berada. Kita punya kerinduan untuk orang lain juga mengalami kasih Kristus, Bapak Saudara. Tapi seringkali justru orang-orang yang ada di gereja, orang-orang Kristen banyak yang gagal untuk membangun hubungan dengan orang lain. Bapak Saudara, karena itu bagaimana cara kita terhubung dengan orang lain, dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita? Yang pertama Bapak Saudara, kita melakukan pemuritan dengan membangun hubungan dengan orang lain terlebih dahulu. Orang lain gak akan dengar apa kata kita tentang Tuhan Yesus kalau kita belum terbangun hubungan dengan mereka. Nah, bagaimana caranya untuk kita membangun hubungan dengan orang lain? Yang pertama adalah kepercayaan. Kita perlu memiliki kepercayaan kepada Tuhan dan juga kepada orang lain. Kita percaya rencana Tuhan. Karena Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini ada di dalam Bilangan 23:19. Waktu kita percaya kepada Tuhan, saya percaya kita juga akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Firman Tuhan berkata, jika ya katakan ya, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini terdapat di dalam Matius 5 ayat 37. Bapak Saudara, kepercayaan itu terbangun dan bertumbuh secara progresif. Kepercayaan itu bukan datangnya tiba-tiba. Kepercayaan itu berproses. Karena itu untuk kita membangun hubungan dengan orang lain, jadilah orang yang dapat dipercaya dalam kata-kata. Jadilah orang yang punya integritas dalam sikap. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Mereka akan mendengar apa kata kita setelah mereka melihat kita menjadi orang yang dapat dipercaya secara alami. Kita dapat dipercaya dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan kita dapat dipercaya. Secara otomatis perkataan kita juga dipercaya. Bapak Saudara, banyak orang yang kecewa, bahkan dikecewakan karena banyak yang anak-anak Tuhan yang gak bisa dipercaya. Mereka kelihatannya rohani tapi gak bisa dipercaya, sehingga banyak orang yang kecewa dan akhirnya tidak datang kembali kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kita ada yang belum percaya kepada Tuhan, mari sama-sama bertobat. Dan kalau ada di antara kita yang masih sulit untuk dipercayai, bahkan kita tidak percaya kepada diri kita sendiri, mari sama-sama kita bertobat. Karena pemuritan berawal kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, bagaimana cara kita membangun hubungan dengan orang lain? Yang kedua adalah dengan kita memiliki kasih Kristus. Karena kasih Kristus yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Di dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak Saudara, saya teringat suatu kali di tempat kerja saya ada orang baru. Dan waktu dia baru, saya dengan rendah hati saya mengajarkan dia untuk dapat beradaptasi dengan cepat dengan pekerjaan. Dan kemudian saya lakukan hal yang baik, saya menabur kebaikan kepada dia. Namun apa yang saya dapatkan Bapak Saudara, kira-kira sebulan 2 bulan kemudian, tiba-tiba dia membalas dengan melakukan hal yang gak baik sama saya. Waktu dia melakukan hal yang gak baik, saya sedih dan saya kecewa. Saya doa, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Waktu saya terhubung dengan Tuhan, Tuhan tiba-tiba taruh hikmat buat saya. Dia adalah orang baru, gak mungkin dia mempunyai niat yang jahat sama kamu. Dia gak mungkin punya motivasi yang jahat. Yang ada dia hanya salah paham saja. Jadi dengan kasih Kristus, sehingga saya berpikir bahwa dia cuma salah paham saja. Dan ketika saya berpikir dia hanya salah paham saja, akhirnya saya memutuskan untuk tetap mengasihi dan menerima dia, menghormati dia, dan saya tetap melakukan hal yang baik kepada dia. Bapak Saudara, setelah 2 tahun berlalu, tiba-tiba orang itu datang sama saya. Dia tanya, kenapa waktu itu kamu gak bales apa yang sudah saya lakukan kepada kamu? Dia tanya seperti itu. Lalu saya bilang, karena saya percaya kamu tidak punya hal yang jahat. Kamu gak mungkin punya motivasi yang jahat. Kamu orang baru. Gak mungkin kamu mau menyakiti saya. Yang ada kamu hanya salah paham saja. Sehingga saya melakukan hal yang baik sama dia. Waktu dia bilang kayak gitu, dia bilang,
terima kasih karena kamu gak balas yang jahat sama saya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, dia ada di posisi yang sama Bapak Ibu Saudara. Ketika itu 2 tahun kemudian dia bermasalah dengan banyak orang dan harus diselesaikan dan dipertemukan dengan banyak teman-teman di pekerjaan. Dan saat itu akhirnya didamaikan dan akhirnya mereka boleh berteman kembali. Namun lukanya masih ada dan kekecewaan masih ada. Lalu saya bilang sama dia, kalau saya dulu bisa mengasihi dan mengampuni kamu, saya bisa berpikir kalau kamu cuma salah paham saja dan saya menerima kamu. Dan saya percaya kamu juga bisa mengasihi dan menerima mereka Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, dengan kasih Kristus sehingga dia dapat mengasihi dan mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengasihi dengan kasih Kristus, gak ada motivasi yang mau menguntungkan diri sendiri, motivasi yang tulus. Saya percaya waktu kita bangun hubungan sama orang lain akan diberkati. Mereka secara otomatis akan merasakan kasih Kristus lewat kita Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama untuk kita dapat membangun hubungan dengan orang lain adalah kepercayaan. Kita jadi orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, miliki kasih. Dengan dasar kasih, kita bangun hubungan kepada orang lain. Bukan ada motivasi untuk menguntungkan diri sendiri. Yang ketiga, bagaimana cara kita terhubung dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan cara pengampunan. Hari-hari ini, seberapa kita yang masih memiliki ruang untuk menerima orang lain punya kesalahan. Seberapa kita yang masih memberikan kesempatan, memberikan ruang untuk orang tua kita, adik kita, kakak kita, teman kita untuk melakukan hal yang salah kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengampuni orang lain, sebenarnya dosa kita juga yang diampuni. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengampuni kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Dan mengampuni itu memerdekakan kita Bapak Ibu Saudara. Jika kalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini terdapat di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kenapa Bapak Saudara? Karena dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Bahkan firman Tuhan berkata, sempurnalah seperti Bapa di surga. Engkau juga bisa sempurna seperti Bapa di surga. Karena kasih Tuhan itu sempurna. Setiap pagi kasih, rahmat, dan pengampunan Tuhan juga selalu baru. Setiap pagi waktu kita bangun pagi hari, kasih, kesetiaan, pengampunan Tuhan itu selalu baru. Dan Tuhan juga rindu untuk kita dipulihkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Sehingga orang lain juga diberkati Bapak Ibu Saudara. Seberapa kita yang hari-hari ini mau mengampuni orang lain, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita yang masih sulit untuk mengampuni, mari hari ini ambil keputusan untuk bertobat. Lepaskan pengampunan, sehingga hubungan itu dapat terbangun kembali. Sehingga orang lain dapat mengalami kasih Kristus, dan mereka boleh diselamatkan. Yang keempat, bagaimana cara kita membangun hubungan dengan orang lain, adalah supaya kita terhubung dengan orang dengan komunikasi. Apakah ada di antara kita, Bapak Saudara, yang pernah gak ngomong selama berbulan-bulan atau berminggu-minggu? Kalau ada, boleh angkat tangan. Angkat tangannya ke bawah atau ke atas, terserah Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di antara kita yang pernah gak ngomong sama orang untuk waktu yang lama, mari hari ini bertobat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena lewat komunikasi hubungan itu terbangun. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi. Dan salah satu kunci untuk membangun hubungan adalah komunikasi. Seperti kita dengan Tuhan. Yesus memberikan keteladanan, dia pagi-pagi sekali datang pada Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, kita juga dapat berkomunikasi dengan orang lain. Kenapa seringkali orang salah paham dalam berkomunikasi? Karena kemungkinan besar dia belum mengenal dirinya sendiri. Waktu kita kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain, yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah berkomunikasi dengan Tuhan? Mari hari ini awali komunikasi kita dengan orang lain dengan kita mengawali berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang masih belum berkomunikasi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, mungkin ada kesalahan, ada hal yang orang lain lakukan, atau juga mungkin ada hal yang kita lakukan yang melukai orang lain sehingga komunikasi itu jadi berhenti, jadi terputus. Mari hari ini bertobat Bapak Ibu Saudara, karena kita sedang melakukan amanat agung
Dengan kita berkomunikasi dengan orang, kita sedang membangun hubungan sehingga orang lain juga dapat mengenal Kristus dan diselamatkan. Jadi saudara, hari ini ada dua hal di mana kita terhubung kepada Allah dan terhubung kepada manusia. Kita terhubung dengan Allah dan menjadi murid Kristus, serupa dengan Kristus. Kita mau berbuah tetap di dalam firman-Nya, melakukan panggilannya dengan berfokus kepada panggilan Allah. Dan yang kedua adalah bagaimana kita terhubung dengan manusia. Ketika kita terhubung dengan Allah, kita secara otomatis akan terhubung dengan orang lain. Dan membangun hubungan dengan orang lain dengan jadilah orang yang dapat dipercaya. Jadilah orang yang memiliki kasih. Jadilah orang yang memiliki mudah mengampuni dan juga berkomunikasi. Dan firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak saudara, kita nggak tahu kapan orang tua kita dijauh lawan Tuhan, kita nggak tahu tetangga kita kapan bertobat, kita nggak tahu kapan orang di sekeliling kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita nggak tahu. Tapi ketika waktu itu datang, banyak orang akan mencari kita. Banyak orang akan mencari untuk bertanya tentang Yesus. Sudahkah kita siap untuk kita berbicara tentang Yesus? Sudahkah kita siap untuk menyatakan kasih Kristus sehingga amanat agung itu boleh terjadi? Karena Pentakosta yang ketiga sedang terjadi di Indonesia. Pertobatan yang terbesar sedang terjadi di tengah-tengah Indonesia. Dan kalau ada orang-orang yang mau mencari tentang Yesus, mereka akan cari orang yang terdekat. Mungkin itu kita, mungkin itu gereja, siapapun komunitas, mereka akan datang ke tempat yang tahu tentang Yesus. Dan kalau kita berhadapan dengan mereka, siapkah Bapak Ibu Saudara untuk menyatakan kasih Kristus, melakukan amanat agung? Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak, mari sama-sama kita berdoa. Mari datang kepada Tuhan. Hari ini mari datang kepada Tuhan dan minta ampun. Kalau kita mungkin diingatkan Roh Kudus tentang kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama ambil keputusan untuk bertobat. Mari ambil keputusan untuk terhubung kepada Allah. Setiap hari dalam 24 jam kita terus berterhubung dengan Allah. Tetap dalam firman-Nya, berproses serupa dan segambar dengan Kristus, mau terus berbuah, mau terus memiliki hidup yang berdampak buat sekeliling. Dan mari ambil keputusan untuk kita mau terhubung dengan orang-orang sekeliling kita. Tuhan, Kau Allah yang mendengar setiap doa seruan yang kami naikkan. Tuhan, jamah setiap kami dimanapun kami berada. Curahkan roh pertobatan itu berawal dari kami, Tuhan. Biar kami adalah orang-orang yang bertobat dan diubahkan. Karena kami adalah murid-murid Kristus. Kami adalah murid yang sejati, Tuhan. Kami terhubung, kami komitmen untuk melakukan, untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami, Tuhan, untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Tolong kami, Tuhan, untuk kami melakukan amanat agung. Kami percaya Engkau yang terlebih rindu untuk banyak orang yang diselamatkan dan tidak ada satu orang pun yang binasa. Terima kasih Tuhan, berbicara lebih banyak lagi atas kami, pakai kami. Biar pengurapan Tuhan turun atas kami, mengajarkan kami apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan hari ini kami disembuhkan, kami dipulihkan. Kami boleh kembali lagi untuk memperbaiki hidup kami. Dan kami boleh terhubung kepada Allah. Dan kami juga terhubung kepada manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GB Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G. Struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado.
Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.